touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Halo, selamat siang. Di sini kita dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari digital organizing dan implementasi plan pada toko perabot dan plastik Sinergi Mart yang ada di daerah Meraura. Langsung saja pada intinya, yang pertama kita akan membahas profil perusahaan Sinergi Mart. Sinergi Mart ini merupakan toko perabot di daerah Meraura, Kabupaten Tuban, dengan 2 karyawan, tapi rawan tergerus zaman karena masih 100% manual. Ada 3 identifikasi masalah, yaitu birokrasi lambat. Birokrasi lambat ini karyawan tidak memiliki wewenang tertulis untuk mengambil tindakan darurat atau keputusan sendiri, sehingga mengorbankan kecepatan pelayanan. Yang kedua, ada miskomunikasi internal, yaitu koordinasi antar staf masih memakai omongan secara lisan atau chat secara personal saja. Yang ketiga, ada no data tracking, yaitu sering adanya selisih barang hilang atau stock out karena manajemen gudang masih manual. Selanjutnya ada landasan teori, agile management dan teori kontingensi. Perancangan ini menggunakan kombinasi 2 landasan, yaitu teori kontingensi adalah tidak ada struktur organisasi terbaik untuk semua situasi, tetapi efektivitas bergantung pada adaptasi lingkungan luar. Cara penerapannya itu perubahan besar dari retail lokal ke digital omni channel menurut perubahan struktur internal Sinergi Mart agar tetap relevan. Terus yang selanjutnya, agile management. Agile management ini digunakan sebagai metodologi untuk mengubah organisasi lambat menjadi lincah, adaptif, dan berorientasi pada kecepatan. Penerapannya dengan membentuk tim kecil lintas fungsi yang namanya cross fungsional, yang mandiri dan berkolaborasi berbasis data. Oke, baik, selanjutnya akan menjelaskan perencanaan ulang organisasi. Struktur organisasi baru, arsitektur masa depan atau future state. Sinergi Mart dirancang ulang secara total menjadi struktur flat agile dengan pendekatan cross fungsional atau lintas fungsi. Struktur baru ini memangkas tingkatan birokrasi formal dan dibagi 2 orang staf yang ada di dalam 2 kelompok kerja horizontal yang setara. Yang pertama, tim retail atau offline dan tim digital omnichannel. Desain flat ini bertujuan untuk mendekatkan jarak antara pengambil keputusan dengan pelanggan sehingga proses pelayanan dapat berjalan secara instan tanpa hambatan birokrasi vertikal. Selanjutnya, 3 tools digital operasional. Yang pertama ada Slack, yaitu platform komunikasi resmi internal untuk menggantikan aplikasi pesan instan personal agar obrolan atau koordinasi antar divisi tersusun rapi dan tercatat. Selanjutnya kedua, Trello, berfungsi sebagai papan kontrol alur kerja digital atau digital workflow harian supaya alur kerja terlihat visual dengan menggunakan mana, to do in, progress done. Yang terakhir, Google Workspace dan Cloud ERP dimanfaatkan sebagai instruktur administrasi dan penyimpanan data terpusat berbasis cloud dan satu-satunya sumber data log dan keuangan yang valid atau single source of truth. Selanjutnya ada rumusan 5 nilai inti budaya kerja digital. Yang pertama, data driven decision making, yaitu mengubah kebiasaan lama yang mengandalkan intuisi atau bahkan spekulatif dan penambahan stok. Yang kedua, radical transparency,
yaitu menghilangkan sekat informasi, semua performa penjualan, kendala stok di gudang, hingga catatan performa kerja individu dapat diakses secara terbuka oleh seluruh anggota tim melalui sistem tools digital kolaboratif. Yang ketiga ada extreme agility dan speed, menuntut ketangkasan dan kecepatan respon yang tinggi dari karyawan dalam menghadapi dinamika pasar digital, terutama saat menangani lonjakan pesanan online pada momentum kampanye tanggal kembar marketplace. Yang keempat ada customer centricity first, menempatkan kepuasan pelanggan di atas segalanya dengan standarisasi layanan tinggi seperti menjamin waktu respon chat online di bawah 5 menit dan penyelesaiannya klaim garansi barang rusak secara solutif. Yang terakhir, continuous optimization dan learning, yaitu membangun budaya pembelajaran yang konstan. Karyawan didorong untuk tidak gagap teknologi dan selalu proaktif mempelajari perkembangan fitur-fitur baru di e-commerce. Baik, selanjutnya ada 2 posisi kunci baru, yaitu yang pertama e-commerce dan digital marketing lead untuk mengelola seluruh operasional toko virtual Sinergi Mart ke beberapa platform. Yang kedua ada omni channel inventory dan data analitik untuk menjamin akurasi, kebersihan dan keamanan 100% data persediaan barang. Untuk selanjutnya rencana implementasi. Implementasi transformasi organisasi dirancang berlangsung selama 3 bulan. Bulan pertama ada persiapan transformasi, bulan kedua digitalisasi operasional, dan bulan ketiga ada implementasi penuh. Target akhir implementasi terwujudnya organisasi yang lebih efisien, adaptif, berbasis digital. Dan selanjutnya ada pengukuran kerja atau KPI. Indikator kinerja utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan implementasi organisasi baru. Di sini ada omset penjualan kanal digital, tingkat akurasi data inventaris gudang, order fulfillment cycle time. Ada juga rata-rata waktu respon chat konsumen, return rate produk, barang cacat atau salah kirim. Ada juga durasi penyelesaian rekonsiliasi stok bulanan. Mungkin cukup yang bisa saya sampaikan.